Oke, selamat datang di channel ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana latar belakang sebuah penelitian itu dibuat. Di sini kita akan membahas beberapa contoh bagaimana latar belakang itu dituliskan dengan bagus. Jadi, bagaimana kita ketahui di dalam latar belakang tentu ada alasan kenapa tulisan ilmiah itu atau penelitian itu dilakukan. Nah, alasan-alasan tadi karena judulnya saja ilmiah, maka alasan-alasan tadi itu ilmiah. Nah, keilmiahan tersebut itu dibentuk dari referensi, dibentuk dari bagaimana sang penulis itu mengaitkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau di sana itu ada gap, bisa saja gapnya itu masalah penelitian. Jadi misalkan penelitian lampau menyatakan A, penelitian selanjutnya menyatakan B. Nah, di sini kan ada perbedaan ya. Nah, di situ gap. Atau misalkan bisa saja variabel yang ditambah atau metodologinya yang kemudian dikembangkan atau diperbaiki dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan seorang peneliti itu melakukan penelitian. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, ini dari jurnal Atmospheric Research. Ini jurnal yang terbit di Elsevier. Judulnya adalah Reionization Onset Date in Southwest China and the Related Atmospheric Circulation. Yang nulis Chung Wu, Qin Guangli, Li Lidong, Hong Mingyan, Dong Mingqian Wang, dan Xiao Tingsun. Jadi ini semuanya dari China ya, dari China, dari berbagai macam pusat riset, baik dari universitas maupun juga dari organisasi yang lain. Ini jurnalnya terbit tahun 2024. Ini jurnalnya relatif baru ya. Nah, karena relatif baru, tentu jurnal ini sangat update. Nah, mungkin Anda harus ingat bahwa seringkali para pembimbing atau para penguji itu meminta kita itu menggunakan referensi yang terbaru, bukan referensi yang lama. Jadi secara umum bahwa referensi yang digunakan oleh para peneliti itu sebaiknya yang baru, tapi tidak general. Tapi kira-kira umumnya penguji akan meminta Anda untuk memasukkan referensi-referensi yang baru, misalkan tahun 2000, 2019, 2021, 22, 23. Bisa saja referensi lama, tapi itu nggak boleh banyak, biasanya begitu. Nah, di sini terbit di Atmospheric Research, ini jurnal yang cukup bagus, dan saya lihat juga di Scopus juga indeksnya sangat tinggi ya. Nah, oke, kita langsung kembali ke sini. Bagaimana sang penulis ini itu menuliskan di introduction, di latar belakang, sampai dia menulis untuk sebuah tulisan yang judulnya Reionization Onset Date in Southwest China and Related Atmospheric Circulation. Jadi kalau diartikan secara bebas seperti ini, tanggal awal musim hujan di barat daya Cina dan hubungannya dengan sirkulasi atmosfer. Jadi kalau kita bahas sekilas dari judulnya, maka di dalam latar belakang itu harus ada nanti pembahasan tentang musim hujan, kemudian onset date, jadi tanggal awal masuknya musim hujan, lalu kenapa juga dituliskan di Southwest China, lalu juga dituliskan related to atmospheric circulation. Jadi why-nya di sini itu biasanya masuk semua. Kenapa kok dibahas musim hujan, onset, dan lain sebagainya. Itu harus masuk di sini. Oke, next. Nah, di sini kenapa langsung ya, reionization. Itu langsung masuk di sini. The reionization refers to the wet season
when the precipitation is relatively concentrated in each year. Jadi, musim hujan itu merujuk pada musim basah di mana presipitasi itu terkonsentrasi di tahun tersebut. Jadi, dia langsung merujuk pada musim hujan itu apa sih gitu. Nah, lalu ini langsung sebenarnya nanti akan langsung merujuk pada lokasi. Jadi, musim hujan dan lokasi. Jadi di sini disebutkan in monsoon region, seasonal distribution of precipitation varies widely. Jadi di dalam area monsoon, di dalam wilayah monsoon, distribusi secara seasonal presipitasinya itu sangat bervariasi luasnya. Misalkan di sini disebutkan ini kalau ngomong kayak gini tanpa ada data ini hanya pernyataan, tidak didukung oleh fakta. Nah, faktanya diambil dari mana? Faktanya itu diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, makanya langsung sang penulis ini mencantumkan rainstorms often occurs during the rainy season which account for more than half of the total annual rainfall. Jadi langsung pada saat rainstorm, pada saat puncak musim hujan itu seringkali terjadi di musim hujan di mana lebih dari separuh dari total hujan tahunan itu jatuh di beberapa bulan tersebut. Nah, ini referensi dari mana? Dari Yang, dari Chow, dari Das. Ini karena mereka kenapa referensinya banyak yang nama-nama Cina? Ya karena memang mereka penelitinya di Cina. Kalau Indonesia, Anda harus menyesuaikan dengan Indonesia. Nah, the monsoon region is likely to be for affected by climate change. Jadi di sini mengaitkan perubahan monsoon ini itu ya yang tambah severe, tambah tambah berat dampaknya itu diindikasikan karena perubahan iklim. Ini yang nulis Rahman, Toeful dan lain sebagainya. Ini sepertinya di sekitar wilayah ini ya, India sama ini ya, India, sekitar India. And rainy season is prone to flood. Jadi rainy season itu juga rawan banjir. So it is also known as flood season. Jadi ada juga yang namanya flood season. It is also found that the up change of atmospheric circulation from winter to summer is characterized by the onset of the rainy season. Jadi perubahan yang jelas itu ditandai di tanggal awal musim hujan atau onset of rainy season. Nah, onset ini juga relatif dekat dengan large scale atmospheric season. Jadi pada saat onset ini atau mulainya musim hujan ini dia sangat terkait dengan sirkulasi secara besar ya, secara lebih besar gitu. Oleh karena itu, rainy season onset variability bervariasi dengan indikator climate change with provide good scientific basis for economic and social development. Jadi karena memang climate change itu kan seperti itu ya. Terus kemudian di sini artinya saya tidak akan membahas banyak-banyak ya karena kita bukan membahas paper. Jadi intinya bahwa di paragraf awal ini sang penulis ingin menunjukkan kenapa kok dikaji rainy season, kenapa kok dikaji onset rainy season. Itu karena pentingnya apa ya? Karena memang dia secara sosial ekonomi itu penting. Terus kemudian variasi di antara daerah-daerah monsun itu juga onsetnya berbeda-beda. Ini ditunjukkan di bagian awal dan ini didukung oleh didukung oleh referensi semuanya. Jadi tidak boleh kemudian seseorang itu menyatakan A, B, C, apalagi yang sangat penting itu tanpa didukung referensi. Selanjutnya, jadi ini sudah satu alinea, baru satu alinea, ini sudah langsung mencakup bagaimana onset day, onset rainy season itu pentingnya seperti apa dan kemudian terkait dengan atmospheric circulation itu sudah disebutkan semua di paragraf pertama ini. Jadi luar biasa ini padat. Jadi kalau Anda lihat berapa banyak referensinya termasuk waktu dia membahas East Asia, dia ada rujukannya di SS ya. Jadi dikasih contoh-contohnya untuk setiap lokasi.
termasuk hubungannya dengan antisiklon, jet stream dan lain sebagainya. Nah, lalu di paragraf kedua ini kayaknya dia langsung masuk di Southwest China. Jadi karena di judul itu dia memasukkan Southwest China, maka di dalam latar belakang juga penting juga untuk memasukkan kenapa kok ditulis Southwest China. Nah, di sini langsung Southwest China, termasuk daerah Sichuan, Yunnan, Guizhou, dan lain sebagainya, itu meliputi daerah yang sangat luas dan banyak penduduknya, banyak most populous agriculture region. Jadi merupakan daerah paling banyak lokasi pertaniannya di Cina. Jadi Cina itu konsentrasi agriculture-nya itu ada di daerah ini, Southwest. Nah, jadi dari sini dapat langsung dia langsung merujuk dari Wang et al. Nah, SWC atau Southwest China ini memiliki monsun yang kering, jadi hujan musim kering dan juga musim basah. Jadi kayak Indonesia lah kira-kira seperti itu. Nah, di sini rainy season-nya Mei sampai Oktober, ini kebalikan dengan Indonesia yang umumnya apa namanya dari Oktober sampai April ya. Jadi ada bulan mana tadi? Mei sampai Oktober ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan juga. Kemudian di bulan tersebut, jadi di bulan Mei sampai Oktober, itu annual precipitation itu turun di sana. Nah, jadi intinya bahwa pada saat musim hujan di 6 bulan itu meliputi 80% dari total hujan. Artinya hujan itu turun di bulan-bulan tersebut. Nah, ini seperti Indonesia kan, hujan yang paling banyak itu biasanya turun di bulan Oktober sampai April. Mostly itu di bulan Desember, Januari, Februari. Nah, ini sebenarnya terkonsentrasi di sana ya, seperti ini. Terus kemudian, it is particularly important. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari RSUD, Rainy Season Onset Date ya ini RSOD ini Rainy Season Onset Date. Oleh karena itu penting untuk mempelajari awal musim hujan. Di region tersebut di mana rainy season precipitation in main water resource for jadi karena kalau kita mengetahui awal musimnya kapan, maka para petani tentu lebih bisa untuk melakukan aktivitas secara lebih bagus ya, karena bisa diprediksi. Jadi di sini disebutkan pentingnya apa, ya kan? Pentingnya apa? Apakah terlalu awal atau terlalu lambat itu sangat penting. Lalu disebutkan abnormal precipitation during the rainy season can lead the occurrence of natural disaster. Jadi kalau ada presipitasi yang abnormal itu bisa mengakibatkan apa namanya natural disaster selama rainy season, misalkan kejadian banjir dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia tunjukkan RSUD kenapa penting dibahas, karena is directly pertinent in precipitation amount rainy season, karena memang secara umum memang dia sangat banyak hujannya. Kemudian RSUD, jika RSUD itu bisa tertunda, delay, precipitation seringkali tidak mencukupi sampai late spring, jadi pastinya pertanian juga gagal ya, ini disebutkan di sini, atau terganggu lah. For example, severe drought, jadi misalkan ada kekeringan yang terjadi pada provinsi Yunnan di spring ya, spring tahun 2005-2019 dengan apa namanya keterlambatan onset day menyebabkan triliunan dolar rusak ya pokoknya apa namanya kehilangan secara ekonomi itu sangat banyak. Oleh karena itu kajian tersebut penting kira-kira seperti itu. Jadi untuk menyatakan penting itu didukung oleh alasan-alasan ilmiah dari rujukan entah dia laporan ekonomi atau misalkan sirkulasi atmosfer dan lain sebagainya itu diambil dari sini semua sudah ada. Nah, lalu ini didukung lagi apakah orang dulu belum pernah membahas tentang RSOD ini di daerah tersebut pastinya sudah ada. Makanya disebutkan previous published, jadi penelitian sebelumnya itu melaporkan bahwa
karakteristik spasial dan temporal pada Reni SWC ini, Reni SWC, drawing the conclusion that RSUD is as fun from the eastward to the west. Jadi dia RSUD itu bergerak dari arah timur ke barat. Kalau Indonesia itu utara ke selatan. Jadi musim hujannya itu kalau di sini disebutkan itu dari arah timur dulu. Dari arah timur dulu, terus kemudian dia bergerak ke barat. Jadi misalkan di daerah pantai timurnya Cina itu musim hujan dulu, terus kemudian masuk di pedalaman Cina. Kira-kira seperti itu yang digambarkan di sini. Mainly during May. Jadi seperti itu. Nah, ini kajian-kajian yang dipaparkan oleh penulis ini terkait dengan pergerakan RSOD. Nah, Chen et al. Itu menemukan major spatial mode, jadi umumnya modusnya pada RSOD itu konsisten sepanjang Yunan. Jadi Yunan itu jarang berubah, ya. Jadi sementara second mode, jadi di sana ada mode 2, jadi modus pertama sama modus kedua. Jadi misalkan puncak musim hujan di Indonesia itu misalkan DJF. Nah, tapi di sela-sela itu misalkan antara Oktober, November itu kan bisa saja sedikit bergeser ya. Misalkan musim hujannya lebih cepat, misalkan dia mulai bulan September. Nah, atau dia mundur sampai bulan November. Itu perubahan-perubahan itu. Nah, demikian juga late-nya atau keterlambatannya musim hujan tadi misalkan itu juga terlambat. Nah, ini sama yang disampaikan di Provinsi Yunan itu ada modus pertama itu kira-kira puncak musim hujannya itu tetap, sementara yang modus keduanya itu inkonsisten atau seringkali berubah. Nah, beginning of the rainy season is sign, tanda terhadap transisi winter to summer, jadi winter to summer. Dan onset date on southwest rainy season berkaitan dengan brush and advance the summer monsoon. Nah, RSOD di SWC ini antara onset date dari Bay Bengal di India, summer monsoon, dan Cina. Jadi kira-kira dia di tengah-tengahnya, di South China Sea Summer, SCS ya, South China Sea Summer Monsoon. Dan variasinya might be influenced primary by BOB. Jadi dia ada variasi karena onset yang terjadi di Bay Bengal sama di bagian selatan Cina. Nah, beberapa studi itu menyatakan bahwa sirkulasi monsoon system ini seperti East Asia Subtropical Westerly Jet atau EASWC dan Somali Cross Equatorial Flow itu berpengaruh terhadap RSOD uh, di di SWC di Southwest China. Jadi beberapa sirkulasi global itu berpengaruh, ini disebutkan detail rujukan-rujukannya. Nah, di sini yang terakhir. Nah, di sini terakhir, di paragraf yang terakhir, ini kan sudah menunjukkan adanya banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung ya, kenapa kok perlu membahas onset date tadi itu. Di samping ada modus yang tadi tidak konsisten, ada perubahan-perubahan, terus kemudian faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi RSOD tadi. Nah, di sini di paragraf terakhir inilah disebutkan lebih jelas lagi. Precipitation is one of most important variable in corresponding to climate change and has attracted urgent attention for countries around the world. Many studies have investigated precipitation in rainy season in SWC. Jadi ini sudah banyak sekali peneliti-peneliti yang sudah mengkaji. Jadi kalau Anda meneliti terus kemudian baru satu referensi, lalu Anda menyatakan penelitian ini jarang dibahas, itu ya nggak boleh gitu juga, karena pada dasarnya apa yang kita baca ini biasanya perlu waktu juga untuk mencari. Jadi kalau referensi baru satu kayaknya masih diragukan banget gitu kalau jarang dikaji. Nah, ini banyak kajian. Lalu di sini disebutkan oleh Pak penulis ini
sayangnya, unfortunately, the characteristic of rainy season are seldom taken in account. Jadi yang dibahas itu biasanya dampaknya, tetapi karakteristiknya itu jarang. Jadi ini secara sosial ekonomi itu sebenarnya berkritis ya. Di sini reliable prediction. Jadi kira-kira begini. Di alasan di sini semuanya ada, tetapi alasan kenapa core RSUD di paper ini, di kajian ini, di penelitian ini dibahas karena pembahasan onset D ini mengenai kriterianya, karakteristiknya bisa aja nanti yang paling banyak di mana, puncaknya di mana, terus kemudian persebarannya bagaimana dan sebagainya itu memang jarang dikaji. Saya juga merasa bahwa di Indonesia juga termasuk jarang dikaji. Yang sering dikaji itu dampaknya, terus kemudian ya hal-hal yang seperti itulah kira-kira. Ini yang kemudian membuat penelitian ini itu dilaksanakan. Kira-kira kenapa penelitian ini penting dilakukan? Kenapa? Karena karakterisasi dari RSUD ini yang masih langka. Jadi kenapa misalkan kenapa onset D-nya itu maju? Kenapa onset D-nya itu mundur? Faktor apa yang mempengaruhi? Terus bagaimana distribusinya dan lain sebagainya itu yang memang perlu dikaji. Nah, kalau yang di bagian terakhir itu hanya struktur dari penelitian itu dituliskan. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi, setiap alasan penelitian itu harus didukung oleh referensi penelitian sebelumnya. Oke, sampai ketemu lagi di contoh yang lainnya.